Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bahasa Indonesia 12 MIPA 2 akan menampilkan drama cerita rakyat berjudul Keong Mas. Dengan saya Akmal Maulana Ibrahim, absen 4 sebagai Raja Kertamarta. Saya Andrianes Maradanti, absen 6 sebagai Nenek. Saya Arya Besa Wijaksana dari absen 8 sebagai Kali Pengemis. Saya Karina Filza, absen 16 sebagai Ratu Kahuripan. Saya Karina Syahrani, absen 17 sebagai Galuh Ajeng. Saya Melati Listia Mumpuni, absen 20 sebagai penyihir. Saya Nabila Isana Yusi, absen 22 sebagai Chandra Kirana. Saya Novel Zakira Fatidayat, absen 25 sebagai pengawal kerajaan Kahuripan dan tabib kerajaan Daha. Saya Revaldo Esradinata, absen 28 sebagai Raden Inu Kertapati. Alkisah di daerah Jawa Timur, tersebutlah seorang raja bernama Kertamarta yang bertahta di kerajaan Daha. Ia mempunyai 2 orang putri yang cantik jelita. Yang sulung bernama Dewi Galuh Ajeng, sedangkan yang bungsu bernama Chandra Kirana. Suatu hari, raja memberitahu pada putrinya bahwa salah satu di antara mereka akan dipinang oleh seorang putra mahkota yang gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Putriku, marilah. Ada apa ya? Apakah ayah juga memanggilku? Ya, ada yang ingin ayah bicarakan dengan kalian berdua. Besok lusa, Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Lantas mengapa ya? Apa hubungannya dengan kami? Ayah telah bersepakat dengan ibu dari Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Wah, lalu siapa yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati, ayah? Kami telah bersepakat bahwa kami akan menikahkan Kirana dengan Raden Inu. Wah, terima kasih ayah. Aku sangat bahagia. Pernikahan ini adalah impianku sejak aku kecil. Benarkah anakku? Kalau gitu, kami telah membuat keputusan yang tepat untuk menikahkanmu dengan Raden Inu. Ada baiknya kau segera persiapkan semuanya. Mendengar keputusan ayahnya, Galuh Ajeng merasa tidak terima. Ia pun menyusun rencana untuk menghalangi pernikahan Kirana dengan Raden Inu. Kirana dan Kirana. Selalu saja Kirana. Tidak mungkin. Aku tidak mau Raden Inu menikah dengan Kirana. Raden Inu harus menikah denganku. Bagaimanapun caranya. Aku harus melakukan sesuatu. Oh, aku tahu. Mungkin aku harus pergi ke rumah nenek sihir. Tak lama setelah itu, Galuh pun pergi untuk menemui nenek sihir. Permisi, apa ada orang di sini? Silahkan masuk, gadis cantik. Kemarilah. Aku membutuhkan bantuanmu, Nek. Tolong bantu aku. Bantuan apa yang kamu inginkan dari diriku? Aku ingin pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu dibatalkan. Mengapa kamu ingin aku melakukan hal itu? Aku mencintai Raden Inu. Dan hatiku sangatlah sakit ketika melihat ayahanda menjodohkan Raden Inu dengan Chandra Kirana. Baiklah, aku paham maksud. Lantas, penyihirnya, sihir apa yang kamu inginkan dari diriku? Aku ingin Chandra Kirana berubah menjadi sesuatu yang menjijikkan. Yang pasti, dia harus menderita. Tetapi, jika aku menyihirnya di istana, pasti akan ketahuan baginda raja. Benar juga katamu, Nek. Ayahanda pasti akan curiga. Ya sudah, aku akan mencari cara supaya Chandra Kirana bisa keluar dari istana. Ini uang sebagai imbalannya. Terima kasih. Baiklah, akan segera siapkan sihir untuknya. Kutunggu kabar darimu, Nek. Sampai jumpa. Hahaha. Chandra Kirana yang malang. Saudariku, kau sungguh kasihan. Setelah meminta bantuan kepada penyihir, akhirnya Galuh Ajeng pun memfitnah adiknya sehingga diusir dari istana. Ayah di mana? Ada apa anakku? Ini ya, Chandra Kirana. Ada apa dengannya? Ternyata dia menjalin hubungan dengan salah satu tabib kerajaan kita ya. Ini aku menemukan surat cinta dari Kirana untuk tabib kerajaan itu. Apa? Dasar gadis nakal. Anak tidak tahu diri. Sudah tahu mau menikah, malah menjalin hubungan dengan tabib kurang ajar itu. Ayah, sabar ya. Kirana, Kirana.
Ada apa ya? Ada apa kau bilang? Baca ini. Sudah tahu mau menikah, malah mencari hubungan gelap dengan tabib kurang ajar itu. Pengawal, panggil tabib itu kemari. Kurang ajar kau. Mohon maaf Baginda, tapi sebenarnya apa yang sedang terjadi Baginda? Apa maksudmu melakukan itu? Kau ini tidak punya etika sama sekali. Tidak, ini fitnah ya. Aku tidak pernah melakukannya. Tolong ya, percayalah padaku. Itu benar Baginda, hamba tidak mungkin melakukan hal yang selain itu Baginda. Tidak, kalian berdua keluar. Keluar kalian dari istana ini. Jangan pernah berani-berani ke sini lagi. Mohon ampuni hamba Baginda. Tapi ya, Keluar! Chandra Kirana sangat sedih dan dia pun meninggalkan istana. Dia pergi ke pesisir sungai dan bertemu dengan penyihir. Hahaha. Halo Chandra Kirana. Apa kabarmu, ha? Kelihatannya kamu sangat sedih hari ini. siapa kamu? Mengapa kamu terlihat sangat buruk rupa? Diam, jangan banyak bicara. Aku di sini ingin mengutukmu menjadi keong. Tidakkah kamu tahu bahwa Galuh ingin mengutukmu menjadi keong karena dia tidak setuju dengan pernikahanmu? Hahaha. Apa? Galuh Ajeng ingin mengutukku? Jelas, dasar perempuan bodoh. Hong wilahong tak ancep nong kon dari keong. Waduh. Hahaha. Pada waktu siang hari, kutukan ini akan berlangsung. Dan ketika malam hari, kamu akan berubah menjadi manusia. Kutukan ini akan berlangsung hingga kamu bertemu dengan Raden Inu. Selamat tinggal. 2 hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Chandra Kirana dengan Raden Inu. Bagaimana keadaan kerajaan Daha, Raja Kertamata? Sepanjang perjalanan, kulihat rakyat sangat makmur. Ya, seperti inilah kerajaan kami. Walaupun tidak sehebat dan sesejahtera kerajaan Kahuripan, kami cukup bersyukur dengan apa yang kami punya. Jangan merendah diri. Oh iya, gimana Chandra Kirana? Dari tadi tak kulihat parasanya. Iya, di mana calon permaisuriku? Begini, sebenarnya berat bagi kami untuk menjelaskan masalah ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kirana? Chandra Kirana telah melakukan kesalahan yang memalukan. Kesalahan? Kesalahan apa Baginda? Raden, Chandra Kirana tidak pantas bersanding dengan dirimu. Chandra Kirana telah mempermalukan nama kerajaan. Raden Inu pantas mendapatkan permaisuri yang jauh lebih baik daripada dirinya. Lagi pula, Ayahanda telah mengusir Chandra Kirana dari istana. Di mana keberadaannya sekarang? Raden Inu tidak perlu tahu di mana keberadaannya sekarang. Yang jelas, Chandra Kirana sudah jauh dari istana. Tidak! Aku tidak percaya padamu! Yang aku tahu, Chandra Kirana adalah gadis yang baik. Aku akan pergi mencarinya. Mengapa kau harus mencarinya? Di sini masih ada aku. Raden Inu pasti akan bahagia bila menikah denganku. Aku tidak mencintaimu. Aku hanya mencintai Chandra Kirana. Tenang. Raja, Anda telah berjanji untuk menikahkan Raden Inu dengan Chandra Kirana. Jika Anda menikahkan Raden Inu dengan Galuh Ajeng, maka Raja telah melanggar perjanjian ini. Mohon maaf Ibunda, saya hanya ingin menikah dengan Chandra Kirana, bukan dengan Galuh Ajeng. Iya, setuju selalu. Tapi Ibu tidak setuju jika kamu pergi sendiri. Terima kasih, Bunda. Baginda, Ananda mohon izin untuk mencari Chandra Kirana. Baiklah, terserah kau saja. Pengawal, ikut aku. Mohon maaf Baginda Ratu, bukan maksud kami untuk melakukan seperti ini. Ini adalah hinaan bagi kerajaan kami. Raja telah mengecewakan kerajaan Kahuripan. Sementara itu, Raden Inu dan pengawalnya berjalan menyusuri hutan untuk mencari Chandra Kirana. Tiba-tiba, datanglah seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan kemana Chandra Kirana berada. Namun, semua itu hanya petunjuk sesat karena burung gagak tersebut adalah jelmaan dari nenek sihir. Raden, burung gagak sedang mengitari kita. Sepertinya ini bertanda buruk. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Sebaiknya kita lanjutkan saja perjalanan kita. Tapi Raden, burung gagak itu semakin mendekat. Hai anak muda. Siapa kau? Raden, sepertinya kita harus berhati-hati. Mungkin dia maling kejadian. Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa sebenarnya aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga sampai di desa Dadapan. Tiba-tiba, burung gagak itu menghilang secara ajaib. Sial, burung gagak itu menghilang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hamba sudah memperingatkanmu, Raden. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan sembari mencari petunjuk. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang kelaparan. Diberinya kakek itu makanan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden dari hasutan burung gagak. Tolong. Tolong. Siapapun tolonglah saya. Raden, sepertinya di depan ada orang. Oh iya benar. 3. Tolonglah, Nak. Sudah beberapa hari kakek tidak makan. Raden, kita masih memiliki bekal untuk perjalanan. Oh iya benar. Ini kek, kami ada sedikit makanan untuk kakek. Oh iya. Terima kasih, Nak. Sepertinya engkau sudah mencari Kira. Jika benar demikian, maka jangan kau ikuti petunjuk burung gagak itu. Karena burung gagak itu adalah jelmaan dari nenek sihir. Lalu apa yang harus kami lakukan ya? Berjalanlah terus sampai kau menemukan sebuah sungai. Lalu ikutilah aliran sungai itu, dan kau akan menemukan desa Dadapan. Baik kek, terima kasih. Saya akan lanjutkan ke Pergilah, Nak. Terima kasih. Lanjutkan perjalanan. Di sisi lain hutan, terlihat seorang nenek sedang berjalan pulang menuju gubuknya. Sudah seharian ini aku mencari ikan, tak satu pun aku temukan. Oh, apa itu keong? Besar sekali keong ini. Lebih baik aku bawa pulang untuk aku makan. Setelah beberapa saat, sampailah nenek di rumahnya dan ditaruhlah keong emas itu di dalam kendi. Oh, sepertinya kayu bakarnya sudah habis. Sebentar ya, keong cantik. Nenek mau cari kayu bakar dahulu. Nenek pun pergi mencari kayu bakar. Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan ada nenek yang membawaku kemari. Kasian sekali nenek itu. Untuk makan saja dia harus mencari ikan di sungai. Aku harus membantu dia untuk memasakkan makanan untuknya. Tiba-tiba nenek datang dan terkejut. Loh, siapa kamu? Dan dari mana asalmu, gadis cantik? Tenang Nek, aku adalah Chandra Kirana, putri dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh penyihir utusan saudariku Galuan. Untuk apa dia melakukan itu, Nak? Dia iri denganku Nek, karena aku akan dinikahkan oleh Raden Inu. Kasian sekali dirimu ini, Nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu. Tapi ya, nama manusia itu kalau sudah cemburu apapun dia akan lakukan. Ya sudah, kau bisa tinggal di sini sementara dengan nenek. Mari nenek bantu. Terima kasih Nek. Setelah mengikuti petunjuk arah yang diberikan kakek tersebut, sampailah Raden Inu dan pengawalnya di desa Dadapan. Mereka menghampiri sebuah gubuk untuk meminta seteguk air. Permisi, apa ada orang di dalam? Kirana, coba kamu lihat siapa itu di luar. Iya, sebentar. Itukah kamu Chandra Kirana? Raden Inu, mengapa kau bisa ada di sini? Panjang ceritanya. Mari masuk Raden. Siapa itu Kirana? Oh, Nenek, kenalkan. Ini adalah Raden Inu yang waktu itu Kirana ceritakan. Begini Kirana, aku telah mencarimu berhari-hari ini. Ibunda di kerajaan sudah menunggumu dan mari kita kembali ke kerajaan.
Tapi aku tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Tidak apa Kirana, pulanglah. Nenek baik-baik saja. Pasti keluargamu merindukanmu. Begini saja Nek, Nenek ikut saja bersama kami dan tinggal bersama kami karena Nenek sudah berjasa menolong Kirana. Maaf Raden, tapi bagaimana dengan rumah ini? Sudahlah, pulanglah. Nenek sudah senang Kirana bertemu dengan engkau, Raden. Tenang Nek, semua keperluan Nenek akan kami tanggung. Jika terima kasih banyak Raden. Jika demikian, Nenek akan ikut bersama kalian. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Galuh Ajeng ke rumah nenek. Galuh Ajeng telah diberitahu gagak jelmaan nenek sihir bahwa Raden Inu sedang menuju desa Dadapan. Untuk memastikan bahwa Candra Kirana tidak akan bisa bertemu Raden Inu, Galuh pun datang ke rumah nenek tua di desa Dadapan. Namun ia sangat kaget karena ternyata Raden Inu telah menemukan Candra Kirana lebih dahulu dan akhirnya rencananya terbongkar. Kirana! Kirana! Keluar kau dari sini! Kalau tidak, akan kudobrak pintu ini! Oh, ternyata seorang Raden telah bertemu dengan permaisurinya. Hebat! Mengapa kau ada di sini? Apa kau mengikutiku? Oh, jangan-jangan kau yang melakukan semua ini pada Kirana? Terserah apa yang akan kau katakan. Yang penting bukan aku pelakunya. Bohong! Aku mendengar sendiri dari ucapan si penenek sihir bahwa kaulah yang mengutukku menjadi keong. Tidak! Tidak! Bukan aku yang melakukan itu! Kamu! Tidak! Bukan aku yang melakukan itu! Bukan aku pelakunya! Tidak! Karena merasa takut, Galuh Ajeng lari ke hutan dan tidak kembali selamanya. Raden Inu dan Kirana pun kembali ke kerajaan Kahuripan. Ibunda! Ibunda! Aku telah kembali bersama Kirana. Raden, Kirana, apa saja yang telah kalian lakukan selama ini? Mohon maaf Ibunda Ratu. Semua ini adalah ulah dari saudari saya, Galuh Ajeng. Fitnahnya membuat ayah saya mengusir saya dari kerajaan, dan dia juga mengutuk saya menjadi seekor keong. Astaga, ternyata seluruh konflik ini berakar dari kecemburuan saudaramu. Tenang saja Kirana, akan kuluruskan kesalahpahaman ini dengan ayahmu, supaya kau dan Raden bisa melaksanakan pernikahan secepatnya. Terima kasih Ibunda. Aku memang benar memilih pilihan yang tepat. Ayo Kirana, kita langsung cari cara pernikahan kita. Iya Raden, mari kita langsung ke rencana pernikahan kita, dan kini kita tidak akan terpisahkan lagi. Janganlah engkau merasa iri kepada apa yang dimiliki orang lain, karena seluruh perbuatan jahatmu pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal.